Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah Al-Hijr, surah ke-15 sesuai dengan susunan surah-surah di dalam mushaf. Dan para ulama sepakat surah ini tergolong kelompok surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, terdiri dari 99 ayat. Dan kalau kita melihat latar belakang turunnya surah ini hampir berdekatan dengan surah-surah sebelumnya yang masuk dalam kelompok surah-surah yang diawali dengan alif lam ra. Kesemuanya hampir rata-rata diturunkan untuk memberikan tawar sedingin bagi Rasulullah, menghibur Nabi di tengah penolakan umatnya. Dan ketika kita membaca ayat ini dan mencoba mengaitkannya dengan konteks kekinian, surah ini seakan-akan sangat relevan dengan kondisi di mana kita berada, karena di dalamnya banyak sekali beragam syubhat, upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah yang ingin menanamkan keraguan-raguan dalam hati orang beriman. Salah satunya apa? Mereka ingin menggambarkan, ya, bahkan Quran pun mungkin saja dalamnya ada yang salah. Quran itu mungkin saja dalam proses periwayatannya ada kesilapan. Bagaimana digambarkan seakan-akan agama ini penuh dengan hal-hal yang sifatnya menimbulkan keraguan-raguan. Karenanya kalau kita lihat dalam 99 ayat di surah ini ada satu benang merah yang menjadi tema dari surah ini. Apa itu? Seakan-akan Allah ingin tunjukkan tema utama dalam surah ini adalah Allah sebaik-baiknya penjaga. Allah sebaik-baiknya penjaga. Dan di antara nama Allah yang indah dalam Asmaul Husna, Allah juga menamakan dirinya Hafiz, Tuhan yang maha menjaga dan memelihara. Dan ini akan kita lihat nanti di awal surah, Allah ingin usir segala bentuk keraguan-raguan yang mungkin muncul dalam diri kita terhadap Al-Quran. Apakah Quran mungkin tidak lagi orisinil? Apakah Quran mungkin sudah dirubah? Seperti upaya-upaya yang dilakukan banyak musuh dakwah zaman sekarang yang ingin menciptakan keraguan-raguan pada diri kita terhadap Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, di awal surah Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan alif lam ra, tilka ayatul kitab wa qur'anim mubin. Alif lam ra, itulah ayat-ayat kitab suci yang sempurna dan Al-Quran
yang memberikan penjelasan. Jadi disifati Al-Quran di surah ini dengan kata-kata mubin, artinya jelas. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Quran, maka sifatnya adalah jelas. Bahasa Arab yang dipilih sebagai bahasanya Al-Quran juga bahasa yang jelas. Karena ketika ketidakjelasan itu muncul, disinilah awal mula munculnya keraguan. Kapan orang mulai ragu? Kalau ada hal-hal yang tak jelas. Apakah maknanya? Apakah terkesan ada sesuatu yang disembunyikan? Sehingga disitulah bermuara munculnya keraguan-raguan. Di sini, di ayat kedua, Allah mulai menyentil orang kafir. Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu nanti berharap di akhirat kelak mereka itu sempat jadi muslim di dunia. Ya. Di dunia diajak masuk Islam tak mau. Tapi Quran mengatakan nanti di akhirat orang-orang yang dulu kufur di dunia berharap, kenapalah tak kami ucap syahadat waktu di dunia. Apa yang Allah katakan kemudian? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kalau mereka tak percaya dengan Quran, dengan beragam alasan, biarkan saja mereka, kata Allah. Di dunia apa yang menjadi fokus mereka? Ya'kulu, hanya makan. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, penuh dengan angan-angan panjang dan kosong. Dan nanti akibat dari ketidakjelasan tujuan hidup itu akan mereka ketahui konsekuensinya pada hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, mulai ayat ke-6 Allah mengabadikan beberapa perkataan-perkataan yang tak pantas diucapkan oleh musuh Rasulullah. Yang tujuan akhirnya apa? Untuk membuat orang ragu terhadap Al-Quran. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Berkatalah orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad yang diturunkan kepadamu Al-Quran, sesungguhnya kau udah gila. Jadi kalau seorang itu sudah digambarkan dia itu sebagai orang yang gila, maka ini mengurangi kepercayaan orang terhadap apa yang diucapkannya. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarang, ketika kita tak mungkin membantah kebenaran yang diucapkan, caranya apa? Bunuh penyampai pesan. Bunuh di sini bukan hanya bunuh orangnya, tapi bunuh karakternya. Ketika mereka tidak mampu membantah isi Quran, minimal buat orang yang menyampaikan Quran itu tidak dipercaya. Gambarkan dia sebagai orang yang gila. Gambarkan dia sebagai orang yang tak layak. Ya, orang-orang kemudian duduk mendengar bahkan mengikuti ucapannya. Di sini Allah katakan, "Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas shadiqin." Mereka berkata, ngapainlah Allah utus kau Muhammad? Kalau sekiranya Allah utus seorang nabi, kenapa enggak diturunkan malaikat saja? Kalau betul kau adalah utusan Tuhan, pasti kau dari golongan malaikat, bukan dari golongan manusia. Karena kau manusia, berarti kau adalah utusan bodong. Kau adalah utusan yang tak dapat dipercaya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membantah serangan yang ditujukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan menggambarkan Allah menjaga setiap wahyu yang diturunkannya. Jadi tiap ayat, tiap huruf, tiap kata dalam Al-Quran itu terjaga. Kalaupun kalian katakan Muhammad itu gila,
Maka sesungguhnya pemeliharaan terhadap Al-Quran mencakup pemeliharaan terhadap yang membawa Al-Quran. Ibarat kalau kita lihat sekarang, Quran itu turun dalam bahasa Arab. Quran ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Maka bahasa Arab, bahasa yang digunakan Al-Quran untuk mengungkap maknanya apa? Akan tetap abadi juga sampai hari kiamat. Gak mungkin Qurannya ada tapi bahasanya punah, kan begitu. Padahal berapa banyak bahasa yang pernah ada tapi kemudian hilang. Bahkan bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang masih sama dari akar bahasa Sam bersama dengan bahasa Arab, keterpeliharaan bahasa Arab itulah yang membantu orang-orang Israel bisa menghidupkan kembali bahasanya yang sudah hampir punah. Karena ada banyak kosakata bahasa Arab hampir berdekatan penulisan atau pelabelannya dengan bahasa Ibrani. Nah, di sini Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang turunkan Quran, maka kami pula lah yang menjaganya. Sebagaimana kami menjaga Al-Quran, kami juga akan menjaga Rasul yang kami utus untuk menyampaikan Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dijaganya Al-Quran tidak berarti Allah menafikan upaya yang dilakukan manusia untuk mendistorsi Al-Quran. Upaya manusia akan tetap ada sampai hari kiamat. Kalau kita lihat, ada sebagian kalangan ekstrim Syiah misalnya mengatakan, oh ada surat yang dihapus dan sengaja dihilangkan. Ya itu upaya, klaim mana bukti? Nggak bisa juga diartikan. Begitu juga upaya-upaya untuk merubah isi Quran dilakukan. Tapi bagaimanapun upaya dilakukan, tetap bukti Allah menjaga Al-Quran itu tetap ada. Nah, kalau kita lihatlah dalam agama lain, bukan hanya level pastor atau kardinal atau bahkan Paus sendiri ditanya, hafal nggak kira-kira dia perjanjian baru? Mungkin jangankan cerita keseluruhan, ya, mungkin hanya satu sifir saja atau hanya beberapa bab saja, itu pun tidak mampu menghafalnya. Hafal mati istilah kita, letterless. Tapi tak perlu dibandingkan dengan ulama misalnya. Cukup dibandingkan dengan anak-anak tahfiz saja, yang mungkin dia hafal walaupun belum tentu paham artinya. Tapi bagaimana Quran ini dijaga Allah? Pertama, dengan dimudahkan untuk dihafal, dan yang kedua dijaga Allah dengan dijaga tulisan dan tata cara membacanya. Jadi ini yang menarik dari Al-Quran. Quran kita riwayatkan dari para sahabat mendengar dari Rasulullah, bukan hanya semata-mata bunyinya, tapi diriwayatkan juga tata cara nulisnya, diriwayatkan juga tata cara pelafalannya. Karena kalau kita lihat antara tulisan Utsmani dengan tata cara membaca, ini kadang-kadang beda. Tertulis begini tapi bacanya begini. Itu menunjukkan apa? Yang diriwayatkan bukan hanya sekedar bunyi ayatnya, tapi juga diriwayatkan bagaimana tata cara menulisnya dan tata cara membacanya. Nah, sebagian orang mungkin masih mengatakan, loh, bisa-bisanya Tuhan mau menjaga Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa bukti konkret bagaimana Allah itu Maha menjaga dan Maha memelihara. Setelah tadi memperkenalkan kepada kita tata cara Allah menjaga Al-Quran, Allah katakan lagi berikutnya, Allah
selain menjaga Al-Quran juga menjaga langit. Langit pun dijaga. Apa buktinya? Kita lihat di sini mulai dari ayat 14, dan ayat ini mengandung kemukjizatan ilmiah. Walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau kami bukakan kepada mereka, kata Allah, salah satu dari pintu langit, mereka akan terus naik menapaki langit ke atas. Mereka akan sampai pada sebuah posisi, mereka berkata, sesungguhnya pandangan kami yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Ingin digambarkan bahwasanya apa? Makin manusia itu melewati luar angkasa sampai pada posisi bahkan kita tak bisa lagi melihat objek yang ada di depan kita. Bukan hanya itu, Allah katakan langit dengan seluasnya, Allah ternyata punya satu mekanisme penjagaan langit yang luar biasa. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Bukan hanya itu, wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim. Kita mengenal yang namanya gugus bintang. Ini di antara benda langit yang sangat indah, menjadi perhiasan di langit. Tapi ternyata ayat ini mengatakan gugusan bintang itu adalah tata cara Allah menjaga langit dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, jin itu kadang-kadang naik ke langit untuk menguping berita langit. Kira-kira perkembangan baru, ya, macam juga orang masuk istana, ada juga para tim pembisik, ya, tim pendengar untuk menyampaikan, oh kebijakan pemerintah baru begini. Di langit pun ada setan yang menguping. Tetapi setiap kali setan ingin masuk atau ingin makin mendekat dari objek mereka mendengar, Allah siapkan yang namanya gugusan bintang tadi untuk membakar setan. Itu yang digambarkan dalam hadis, menunjukkan bukan hanya Allah menjaga Quran, langit pun punya mekanisme penjagaan. Maka dikatakan illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Setan yang mencuri-curi berita langit dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi ini tafsiran gaib terhadap fenomena gugus bintang yang mungkin kalau dibawa ke ilmu fisika ada lagi tafsirannya. Ya, kalau dibawa ke ilmu astronomi ada lagi penjelasannya. Tapi penjelasan tafsir gaib terhadap apa yang kita lihat gak perlu untuk kita pertentangkan dengan tafsiran ilmiah. Karena tafsir ilmiah apa yang dapat ditangkap indera manusia, apa yang mampu dijangkau akal manusia. Sedangkan tafsir gaib apa yang berlaku di belakang layar, yang kalau bukan Allah yang memberitahukannya, akal kita, panca indera kita tidak akan punya akses untuk sampai ke sana. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, sebagaimana Allah menjaga langit, Allah juga ternyata menjaga bumi. Apa yang dijaga Allah di bumi? Dijaga di bumi kehidupan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dengan Allah menjaga rezeki tiap makhluk. Makanya dikatakan di sini, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kami hamparkan bumi, kami pancangkan padanya gunung-gunung, kami tumbuhkan di sana segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan takarannya. Jadi di bumi ini ada takarannya semua. Itu cara Allah menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi.
wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin. Kami jadikan padanya sumber-sumber kehidupan. Manusia perlu air, dibuat ada mata air, dibuat ada siklus air hujan, sehingga menjamin ketersediaan pasokan air untuk kehidupan makhluknya di muka bumi. Bagaimana manusia membutuhkan oksigen, Allah buat atur mekanisme bagaimana kemudian ketersediaan apa yang manusia butuhkan itu tetap ada. Bapak Ibu, bukan hanya itu, Allah katakan wa arsalnar riyaha lawaqih. Kami niupkan air untuk mengawinkan tumbuhan yang satu dengan yang lain. Ini juga kalau dijelaskan penjelasannya secara biologi, ya tentunya gambaran luar biasa. Tapi Allah sederhanakan untuk menggambarkan hidup tumbuhan, hidup serangga, hidup segala jenis flora dan fauna, bahkan hidup manusia itu diatur dan dijaminkan oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian selain menjaga langit, menjaga bumi, Allah juga jelaskan di surah ini, Allah juga menjaga orang-orang yang beriman. Dari apa? Allah jaga orang-orang yang beriman dari segala tipu muslihat jahat iblis yang ingin terus menambah pengikutnya dari keturunan Adam alaihi salam. Maka diceritakanlah di sini asal muasal perselisihan antara manusia dan iblis. Ketika Adam diciptakan, iblis disuruh sujud, iblis tak mau. Kemudian iblis pun diusir karena membangkang. Lantas iblis mengatakan, "Ya Allah, panjangkan usiaku." Untuk apa iblis? Aku ingin sesatkan anak keturunan Adam, ya, supaya menjadi pengikutku. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Ya, hamba-hambaku yang benar-benar beribadah kepadaku, kau iblis tak punya kuasa untuk dapat menyesatkan mereka. Di sini katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang terpilih, ini nggak mungkin dapat diganggu oleh setan. Sekuat apapun daya dan upaya yang dilakukannya untuk menyesatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah bercerita tentang Allah sebagai Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara, di sini di ayat-ayat berikutnya hingga penutup surah, Allah ingin jelaskan kepada kita apa amalan-amalan yang dapat kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kita. Tentunya pemeliharaan Allah ini satu nikmat yang begitu luar biasa nilainya. Setiap orang pastinya ingin dijaga oleh Allah supaya dia aman dari ketergelinciran. Maka digambarkan sebelum bercerita tentang amalan itu, digambarkanlah pengalaman dari umat-umat terdahulu. Kata Al-Hijr itu adalah nama bukit yang digunakan oleh kaumnya Nabi Soleh untuk buat rumah. Dan kawasan Madain Soleh ini bagian dari kawasan padang pasir yang sekarang pemerintah Arab Saudi justru pengen buat itu bagian dari kawasan wisata karena dianggap itu banyak di sana peninggalan-peninggalan prasejarah yang masih terjaga karena iklim yang panas membuat situs-situs yang usianya sudah ribuan tahun tetap terjaga sebagaimana sebelumnya. Nah, apa yang menarik? Kenapa nama tempat itu dijadikan nama surah? Kalau ditanya umatnya Nabi Soleh, kenapa membuat rumah dari gunung? Dipahat gunung itu untuk jadi rumah.
Tujuan akhirnya adalah untuk mencari keamanan. Karena orang pengen karakter pertama yang harus ada dalam tempat tinggal itu apa? Gimana mampu memberikan jaminan keamanan. Cantik pun rumah tapi nggak aman. Untuk apa? Orang mencari pertama adalah keamanan. Tetapi lewat kisah yang terjadi, bagaimana walaupun mereka sudah menjadikan bukit-bukit berbatu sebagai rumah, dan menurut logika manusia itu tempat paling aman, nggak mungkin diserang oleh binatang buas, nggak mungkin ya sesuatu yang dapat menimpa dan merusak karena kokoh sekali batu-batu besar itu. Tapi yang terjadi apa? Lembaran sejarah menunjukkan azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Saleh itu bentuknya apa? As-sayhah. As-sayhah itu adalah suara yang memekikkan telinga, yang dengannya walaupun bangunan tak hancur tapi penghuni dalam mati. Artinya apa? Allah ingin gambarkan, berusahalah kalian cari sesuatu yang kalian kira dapat menjaga kalian, dapat menolak bala dari menimpa kalian. Tapi tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kalian dari azab Allah. Makanya cara melindungi diri yang terbaik dari mendapatkan azab Allah adalah dengan mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah. Kalau kita mendekat sama Allah, bertobat, minta ampun padanya, maka itu adalah tempat paling aman. Allah gak akan mungkin mengazab hamba-hambanya yang bertobat. Disinilah datang relevansi firman Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Muhammad, kata Allah, beritahukan kepada hamba-hambaku, akulah Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Dan ketahuilah, sesungguhnya azabku adalah azab yang paling pedih. Satu sisi Allah paling penyayang, paling pengasih kepada hamba-hambanya yang taat, bertakwa, dan melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Tapi sisi lain, kalau Allah sudah murka, maka azab Allah adalah azab yang paling pedih. Maka digambarkan di sini bentuk-bentuk azab yang tak mampu melindungi manusia bagaimanapun mereka membuat mekanisme penjagaan. Digambarkan di sini bagaimana malaikat datang untuk menghancurkan negeri Sodom, negerinya Nabi Lut bersama kaumnya. Diceritakan. Ya, digambarkan bahwasanya ketika datang ketetapan Allah, Allah jadikan bagian atas ke bagian bawah, dijungkir balikkan semua yang ada. Dikaitkan apa yang menimpa kaumnya Nabi Lut, kita sebut likuifaksi. Terjadi ya di Palu beberapa waktu yang lalu, bagaimana tanah yang keras itu seketika berubah menjadi macam cairan, menenggelamkan semua objek yang ada di atasnya. Setelah semuanya masuk, karena tanah tiba-tiba menjadi lembek, memasukkan semua di atasnya, barulah diputar di bawah. Ibarat macam kita punya blender di rumah, udah dimasukkan air, ya terendamlah semua objek yang dimasukkan, baru diputar. Dikatakan di sini, kami jadikan bagian atas menjadi bawah, bagian bawah jadi atas. Artinya apa? Digulung, ya, lewat mekanisme ketetapan yang Allah tetapkan. Begitu juga cerita mengenai ya kaum yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sodom bersama dua putrinya, bahkan istrinya pun tidak termasuk dalam kelompok yang diselamatkan. Dikatakan di sini, ya, pergilah kau bersama dua putrimu di malam hari, tinggalkan semua. Ya, bahkan dikatakan di sini, alaisa mau'iduhumus subuh. Momentum turunnya azab kepada kaum Nabi Lut adalah
di tengah malam mendekati waktu subuh. Wah, jadi waktu subuh itu waktu ketenangan bagi orang-orang beriman, tapi justru azab datang di saat manusia lalap dalam tidurnya. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan azabnya yang begitu luar biasa pada banyak hamba-hamba yang lain. Maka mulai dari ayat 87 hingga penutup Allah sebutkan beberapa bimbingan yang apabila kita amalkan bimbingan ini cara Allah memberlakukan penjagaan kepada kita. Yang pertama apa? Walaqad atainaka sab'am minal mathaniya wal Qur'anal azim. Kami telah turunkan kepadamu Muhammad surah Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Sepakat para ulama, surah Al-Fatihah itu adalah di antara surah yang punya efek ruqyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Nabi nggak pernah meninggalkan membaca ketika bermalam, baik dalam kondisi musafir ataupun mukim, selalu Nabi sempatkan membaca Al-Fatihah. Bahkan Nabi pernah berkata, "Wa ma yudrika annaha ruqyah," kata Rasulullah. Tahukah kau bahwasanya Al-Fatihah itu adalah penyembuh, pelindung. Kemudian perlindungan lain Allah katakan, "Fasfahis safhal jamil." Cara untuk melindungi diri adalah maafkan orang yang bersalah kepadamu dengan cara yang baik. Jadi kita maafkan orang, itu cara sebenarnya bagaimana kita melindungi diri kita. Bagaimana mendendam, menyimpan amarah, kebencian, itu justru menyakiti orang yang mendendam dibandingkan orang yang didendam. Kadang-kadang kita benci sama orang, kita simpan dalam hati. Bahkan ada isyarat dalam Al-Quran. Kadang-kadang orang itu meninggal dunia diakibatkan kemarahan dan amarahnya. Mutu bi ghaizikum, kata Allah. Matilah kau dengan amarah yang kau simpan, kata Allah. Jadi dilarang kita untuk menyimpan. Itu cara terbaik untuk menjaga diri kita selain membaca Al-Fatihah tadi. Kemudian ada ayat yang lain. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali engkau tujukan pandanganmu kepada kehidupan hidup yang telah kami berikan kepada orang selain kau. Cara supaya aman, jangan suka banding-bandingkan dirimu dengan orang yang lebih kaya, lebih tampan, lebih alim, lebih punya jabatan. Kenapa? Karena musuh yang paling dapat menghancurkan diri kita, salah satunya adalah sifat iri dengki. Ketika kita, si fulan mobil baru, aku belum ganti-ganti mobil, katanya. Ya, si fulan naik jabatan, aku gini-gini saja. Ini justru sesuatu yang dapat merusak diri seseorang. Jadi bagian dari menjaga diri adalah jangan pandang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Bahkan dikatakan di sini, wakhfid janahaka lil mu'minin. Cara menjaga diri salah satunya adalah bersikap rendah hatilah kepada sesama orang beriman. Jangan menyombongkan diri, jangan kau tunjukkan kau lebih dari orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada ayat berikutnya yang menggambarkan cara menjaga diri. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah kebenaran itu terang-terangan sebagaimana yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi cara menjaga diri apa? Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Nabi Muhammad sampai mengatakan dalam sebuah hadis, berkata benar, tidak mempercepat ajal, sebagaimana tidak memutuskan rezeki. Karena kebanyakan orang berpikir apa? Kalau aku bilang yang benar, nanti payah pula. Banyak yang benci. Kalau banyak yang benci, cepat mati katanya. Dikatakan, mengatakan yang benar tidak mempercepat ajal. Ajalmu sudah ada. Jangan gara-gara kau jujur makin cepat mati. Tidak. Begitu juga
Dikatakan sini wa'arid anil musyrikin. Bagaimana menjaga diri? Seleksilah lingkunganmu. Berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Pergaulan itu bisa menjerumuskan kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, jangan kau tanya pada seseorang bagaimana akhlaknya, cukup lihat siapa kawannya. Kalau kita tanya sama orang bagaimana kau, ya pasti baik-baiklah jawabnya. Tapi lihat siapa kawannya. Kawannya itu betul atau enggak? Ya, makanya dalam ilmu psikologi kita bisa mengenal seseorang dengan melihat siapa gurunya, apa buku yang dibacanya, dan siapa teman dekatnya. Nengok ini saja kita bisa kenal seorang. Siapa kawannya, siapa gurunya, apa bacaannya. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di bagian terakhir penutup dari surah ini, bagian dari cara menjaga diri adalah fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perbanyaklah tasbih dengan memuji Tuhanmu. Jadilah engkau orang yang suka sujud dan sembahlah Tuhanmu hingga kematian menjemputmu. Inilah bimbingan di akhir surah. Kalau kita amalkan, maka berlakulah nama Allah Al-Hafidh kepada diri kita. Sebagaimana Allah jaga Quran, Allah jaga langit, Allah jaga bumi, Allah jaga orang beriman dari iblis, Allah jaga nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad dari tertimpa azab. Maka amalan-amalan yang disebutkan di akhir surah juga adalah jaminan pemeliharaan Allah juga berlaku kepada kita. Ini yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Di sisa waktu yang ada, kurang lebih ada 7 menit. Dipersilakan bagi yang mau bertanya, berkomentar sebelum kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, sangat memberikan pedoman untuk kita lebih memahami bagaimana yang harus kita lakukan dalam menjadi seorang mukmin. Pak Ustadz tadi katakan bahwa Al-Quran ini tidak ada yang mampu merubah karena dia ciptaan Allah, begitu Pak Ustadz. Dalam surat Al-Mulk juga ayat 3, Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis yang seimbang, tak ada satupun yang cacat di situ. Pertanyaan saya satu Pak Ustadz, kita kan dalam Al-Quran wajib juga mengimani Taurat dan Injil, itu kan juga ciptaan Allah. Pertanyaan saya, tapi kenapa itu bisa dirubah manusia? Artinya Allah kok membiarkan bisa dirubah-rubah yang sampai sekarang tak ada lagi yang ditemukan yang asli. Kira-kira bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan lain biar digabungkan, saya menjawab. Silakan. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar konteksnya. Silakan. Nah, gini Ustaz. Kita membicarakan di luar. Bicarakan di luar kadang-kadang kalau itu benar yang kita bicarakan itu ghibah. Kalau itu salah fitnah. Bagaimana kalau di forum kita bicarakan? Kadang-kadang ada yang mengena orang. Pertanyaan kita itu, maksudnya itu namanya apa itu? Boleh apa tidak itu? Sebab kan itu harus kita utarakan. Kadang-kadang nggak kita utarakan pun perlu tahu orang. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, di antara kesempurnaan iman kita beriman kepada semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Al-Quran. Namun tentunya status kitab suci tersebut setelah turunnya Al-Quran maka habis masa berlaku dia. Nah, apakah apa yang tertulis dalam kitab suci yang lalu itu sekarang semua salah? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jangan kalian percayai apa yang dikatakan ahlu kitab.
jangan juga kalian dustakan. Artinya apa? Ada ruang dari isi Taurat, isi Injil yang ada dalam sekarang, itu yang statusnya nggak jelas. Tapi ada di dalamnya yang masih benar, ada di dalamnya yang jelas udah salah. Dari mana kita tahu? Disinilah peran Al-Quran sebagai Al-Muhaimin. Al-Muhaimin, Quran dijadikan sebagai standar kebenaran. Jadi kalau ada isi Taurat dan Injil sejalan dengan isi Quran, berarti itu termasuk di antara sisa-sisa ayat yang masih benar. Kalau ada isi Taurat dan Injil yang udah bertentangan terang-terangan dengan Quran, maka jelas itu bukan firman Allah lagi. Tapi kalau ada dalam Taurat Injil menyebutkan banyak hal, Quran mendiamkannya, gak mengatakan itu benar, gak mengatakan itu salah. Ini yang dikatakan Nabi, jangan percaya, tapi jangan dustakan juga. Mungkin ada persentase kebenaran di situ, walaupun gak semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa kitab suci dulu gak dijaga juga macam Quran? Pertama, kitab suci itu hanya untuk kaum tertentu dan jangka waktu tertentu. Maka pemeliharaannya diserahkan kepada tokoh agama. Yang jaga siapa? Para pendeta. Yang jaga siapa? Para rabi. Tapi ketika tokoh agama rusak, ikut rusak juga lah kitab suci. Makanya karena Al-Quran ini berlaku sampai kiamat, nggak diserahkan penjagaannya pada para ulama, tapi langsung dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang kedua tadi cerita mengenai kita ceritakan orang. Kalau benar ghibah, kalau salah fitnah. Ya, ini kalau ada hal perlu kita tanyakan. Makanya ada adab supaya tak jatuh pada ghibah. Pertama, jangan menyebutkan orang yang kita ceritakan secara spesifik. Bisa saja disamarkan. Adalah ustadz orang gini. Ah, itu tak jadi jatuh. Walaupun sebagian yang paham dia, pasti ceritakan si fulan. Nah, itu gak dosa kita, karena kita gak sebut namanya siapa. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Imam An-Nawawi mengecualikan boleh sebut nama orang dan tak dianggap ghibah. Pertama siapa? Saksi di pengadilan. Saksi harus disebut namanya jelas. Siapa yang kau tengok? Kau tengok si fulan. Diceritakan. Apakah benar, apakah salah, tapi dia bersaksi. Nah, saksi ini tentunya boleh. Dan kesaksiannya bukan ghibah. Bertanya untuk tahu kebenaran. Kita tanya, kalau ada kejadian ustadz begini, diceritakan, adalah tetanggaku namanya si fulan. Kejadian begini. Karena peristiwa ini sudah diketahui orang banyak. Diceritakan, ditanya, untuk tahu apa hukumnya. Ghibah enggak? Boleh menceritakan keburukan orang untuk mewanti-wanti orang lain. Ada orang pernah berutang sama kita. Nampak kita, orang tu kok dekat sama kawan ini. Hati-hati kau, jangan diminta utang sama dia. Utang sama aku pun belum bayar. Dia bilang, apakah itu ghibah? Enggak. Karena kita menyampaikan murni ingin selamatkan dia. Ingin selamatkan dia. Jadi walaupun zikruka akhaka bima yakra, kau sebutkan tentang saudaramu apa yang tak dia suka dan itu benar, selama itu masuk pada yang dikecualikan, maka hukumnya tak berdosa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.